Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa takut untuk bahagia? Pernahkah kita merasa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang pantas kita miliki? Kita menunggu kebahagiaan datang, tetapi saat ia hadir, kita malah merasa cemas. Kita bertanya-tanya, apakah ini hanya ujian? Apakah ini hanya sementara? Apakah aku layak untuk merasakannya? Sebagian dari kita bahkan takut untuk tersenyum terlalu lebar, karena di dalam hati ada bisikan yang mengatakan, jangan terlalu bahagia, nanti ada hal buruk yang terjadi. Kita hidup dalam keheningan rasa takut yang tidak kita sadari. Kita merasa bahwa kebahagiaan itu mahal, seakan-akan hanya orang-orang tertentu yang berhak memilikinya. Kita menganggap bahwa kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan, sehingga kebahagiaan bukanlah untuk kita. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebahagiaan hanya untuk sebagian orang saja? Apakah Allah memberikan kebahagiaan hanya sebagai jebakan sebelum penderitaan datang? Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka, mengapa kita takut untuk merasakan karunia-Nya? Hari ini, mari kita renungkan bersama. Kita akan menyelami makna kebahagiaan dalam pandangan Sufi. Bagaimana para pencari Tuhan melihat kebahagiaan bukan sebagai sesuatu yang berbahaya, tetapi sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Sebelum kita lanjut, mari kita ambil waktu sejenak. Jika kamu pernah merasakan ketakutan terhadap kebahagiaan atau pernah merasa tidak pantas untuk bahagia, tuliskan di kolom komentar apa yang membuatmu takut. Dan bagaimana perasaanmu saat ini? Mari kita saling berbagi. Memahami bahwa kebahagiaan adalah karunia, bukan ujian semata. Seringkali kita merasa takut untuk bahagia, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang terlalu mewah untuk kita miliki. Kita takut bahwa ketika bahagia datang, ia hanya akan menjadi awal dari kesedihan yang lebih besar. Seakan-akan kebahagiaan hanyalah fata morgana yang menipu, yang hanya hadir untuk diuji, lalu diambil kembali dengan cara yang lebih menyakitkan. Namun, apakah kita lupa bahwa kebahagiaan juga adalah bagian dari rahmat Allah? Apakah kita lupa bahwa di antara nama-namanya yang agung, ada Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, dan Al-Karim yang maha pemurah dalam memberi nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dicurigai atau ditakuti. Ia menciptakannya sebagai karunia, sebuah anugerah yang diberikan agar kita bisa merasakan kelembutannya di dunia ini. Firman-Nya dalam Quran Surah Yunus ayat 58 menegaskan, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mengapa kita begitu mudah menerima ujian sebagai bagian dari ketetapan Allah, tetapi begitu sulit menerima kebahagiaan sebagai ketetapannya juga? Mengapa kita bisa pasrah ketika kesedihan datang, tetapi menjadi ragu ketika kebahagiaan menyapa? Para sufi memahami bahwa hidup adalah keseimbangan antara nikmat dan ujian, antara suka dan duka, antara tawa dan air mata. Kita diuji dengan penderitaan, tetapi kita juga diuji dengan kebahagiaan. Namun kebahagiaan bukan sekadar ujian yang penuh ancaman. Ia juga adalah hadiah dari Allah untuk hamba-Nya yang bersabar, bersyukur, dan terus mendekat kepadanya. Ketika kita menolak kebahagiaan, kita sebenarnya menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menutup pintu rezeki yang telah dibukakannya untuk kita. Padahal, setiap kebahagiaan yang datang bukanlah sesuatu yang harus dicurigai, melainkan sesuatu yang harus disyukuri. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kebahagiaan, bukan sebagai sesuatu yang akan berujung pada penderitaan, tetapi sebagai salah satu jalan menuju Allah. Jika kebahagiaan membuat kita semakin bersyukur, semakin dekat dengannya, semakin sadar akan rahmat-Nya, maka itu adalah kebahagiaan yang benar. Kita boleh menangis saat kesedihan datang, tetapi kita juga harus mengizinkan diri kita tersenyum saat kebahagiaan hadir. Sebab, dalam setiap kebahagiaan yang datang, ada pesan lembut dari Allah. Aku tidak pernah melupakanmu.
menghindari kesalahan dalam memahami zuhud. Ada orang yang meyakini bahwa semakin ia menjauhi kebahagiaan dunia, semakin ia dekat dengan Allah. Bahwa semakin ia menolak kenikmatan hidup, semakin tinggi derajat keimanannya. Bahwa semakin ia menutup diri dari kebahagiaan, semakin ia suci. Tetapi, benarkah begitu? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk hidup dalam penderitaan? Apakah zuhud berarti kita harus mengasingkan diri dari segala sesuatu yang indah, dari segala yang bisa membuat hati tersenyum? Para sufi memahami zuhud dengan cara yang berbeda. Mereka tidak melihat zuhud sebagai penolakan terhadap dunia, tetapi sebagai kebebasan dari keterikatan terhadap dunia. Zuhud bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak diperbudak oleh apa yang dimiliki. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan dunia, tetapi zuhud adalah engkau tidak diperbudak oleh dunia meskipun dunia itu ada di tanganmu." Kita bisa menikmati rezeki yang halal, merasakan keindahan hidup, merasakan kebahagiaan, tanpa harus takut kehilangan arah. Kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa harus merasa bersalah. Sebab, kebahagiaan yang didasarkan pada kesadaran akan Allah tidak akan membuat kita lalai. Masalahnya, banyak orang yang memahami zuhud sebagai penolakan terhadap kebahagiaan. Mereka merasa bahwa jika mereka terlalu bahagia, mereka telah gagal dalam bertakwa. Mereka merasa bahwa jika mereka menikmati sesuatu, maka mereka telah tergoda oleh dunia. Padahal, para sufi tidak pernah menolak kebahagiaan. Mereka justru menjadikan kebahagiaan sebagai bagian dari ibadah. Mereka tersenyum dalam ibadah. Mereka menikmati kehidupan dengan hati yang ringan. Mereka merasakan kebahagiaan dalam syukur dan zikir. Jika kita takut bahagia, karena merasa itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah yang kita takutkan benar-benar kebahagiaan atau justru kecenderungan kita untuk melupakan Allah? Jika kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa melupakan Allah, tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka kebahagiaan itu bukanlah penghalang. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah jembatan menuju Allah. Menyadari bahwa takut bahagia bisa menjadi perangkap syaitan. Ketakutan kita terhadap kebahagiaan bisa jadi bukan berasal dari hati yang bersih, tetapi dari bisikan yang halus, bisikan yang menipu, yang membuat kita merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang berbahaya. Syaitan tidak hanya membisikkan dosa dan maksiat. Ia juga bisa membisikkan rasa takut yang berlebihan, rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, dan keyakinan bahwa kita tidak pantas merasakan kebahagiaan. Syaitan ingin kita merasa bahwa kita adalah manusia paling hina, paling berdosa, sehingga kita tidak lagi berani meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan ingin kita percaya bahwa kebahagiaan hanya untuk orang-orang suci, bukan untuk kita yang penuh kesalahan. Padahal Allah adalah Maha Pengampun. Jika Allah masih memberikan kita kebahagiaan, berarti kita masih memiliki harapan. Jika Allah masih membuka pintu rezekinya, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Rasa takut yang berlebihan terhadap kebahagiaan bisa menjadi perangkap yang membuat kita menolak rahmat Allah. Padahal Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Janganlah kalian membuat diri kalian susah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai kesusahan yang kalian buat-buat sendiri." Syaitan tidak selalu mengajak kita berbuat dosa secara langsung. Terkadang ia hanya ingin kita kehilangan harapan. Terkadang ia hanya ingin kita menutup diri dari kebahagiaan, karena ia tahu bahwa hati yang gembira lebih mudah bersyukur, lebih mudah beribadah, lebih mudah mendekat kepada Allah. Jangan biarkan ketakutan kita terhadap kebahagiaan menghalangi kita dari kasih sayang Allah. Jangan biarkan bisikan halus itu membuat kita merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ditolak. Jika kita mendapatkan kebahagiaan, syukurilah. Jika kita diberikan nikmat, manfaatkanlah dengan baik. Jika kita merasakan kegembiraan, biarkan hati kita menikmatinya sambil tetap mengingat Allah. Karena sesungguhnya, tidak ada yang lebih ditakuti syaitan selain seorang hamba yang bisa merasakan kebahagiaan tanpa melupakan Tuhannya. Mengingat bahwa Allah Maha Pengampun.
Ada kalanya hati kita dipenuhi beban yang berat. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu terasa begitu besar hingga kita merasa tidak pantas lagi untuk berbahagia. Kita merasa bahwa Allah tidak akan pernah menerima kita kembali. Kita takut bahwa jika kita menikmati kebahagiaan, itu adalah bentuk kelalaian, seakan-akan kita melupakan dosa-dosa kita. Namun, di tengah perasaan itu, apakah kita pernah benar-benar merenungkan betapa luasnya rahmat Allah? Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Penerima Taubat. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi senantiasa membuka pintu pengampunannya setiap saat untuk siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dalam Quran Surah Az-Zumar, ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini adalah sapaan lembut dari Allah kepada kita, kepada mereka yang telah jatuh, kepada mereka yang merasa hina karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi mengapa kita merasa lebih hina daripada yang Allah kehendaki? Mengapa kita menjatuhkan diri kita lebih dalam daripada yang Allah tetapkan? Allah tidak pernah melarang kita untuk bahagia setelah bertobat. Justru Dia ingin kita merasakan kebahagiaan sebagai tanda bahwa kita telah kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan hewannya di padang pasir, lalu ia menemukannya kembali." Allah ingin kita bahagia. Dia tidak ingin kita terus-menerus hidup dalam rasa bersalah yang menggerogoti. Jika kita telah bertobat, lalu mengapa kita masih menutup pintu kebahagiaan untuk diri kita sendiri? Allah tidak membatasi rahmat-Nya. Mengapa kita harus membatasi diri kita dari rahmat itu? Belajar dari kisah para sufi tentang kebahagiaan. Para sufi adalah mereka yang paling memahami bagaimana berjalan di atas jalan spiritual. Mereka bukan hanya orang-orang yang hidup dalam ibadah dan perenungan, tetapi mereka juga memahami bahwa kebahagiaan bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, yang memahami bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hubungan yang mendalam dengan Allah. Ia berkata, "Jangan mencari kebahagiaan di luar dirimu. Kebahagiaan adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di dalam hatimu, tapi kau harus menemukannya dengan mencintainya." Rumi memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita jauhi, tetapi sesuatu yang harus kita rasakan sebagai bentuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Ada juga kisah Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Baginya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bergantung pada dunia, tetapi sesuatu yang muncul dari kecintaan mutlak kepada Allah. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau selalu terlihat tenang dan bahagia?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak bahagia sementara aku memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatiku?" Kebahagiaan yang diajarkan oleh para sufi bukanlah kebahagiaan yang dangkal, bukan sekadar kesenangan duniawi yang cepat berlalu, tetapi kebahagiaan yang datang dari kedamaian batin, dari keyakinan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selama hati tetap bergantung pada Allah. Imam Al-Ghazali pun mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menemukan keindahan di dalamnya. Ia berkata, "Di dalam setiap detik kehidupan, ada kebahagiaan yang bisa ditemukan jika kita tahu bagaimana melihatnya dengan mata hati. Maka mengapa kita takut untuk bahagia? Jika para sufi, mereka yang paling memahami spiritualitas, tidak menolak kebahagiaan, mengapa kita yang masih belajar justru menjauhinya?" Tidak terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Ada perbedaan antara rasa bersalah yang membawa kita pada taubat dan rasa bersalah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Rasa bersalah yang benar adalah yang membuat kita menangis di hadapan Allah, yang membuat kita memperbaiki diri, yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi rasa bersalah yang berlebihan justru membuat kita membenci diri sendiri, membuat kita merasa tidak pantas untuk dimaafkan.
bahkan membuat kita menolak kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apakah kita lupa bahwa Allah tidak menciptakan kita untuk menderita? Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi para sahabat yang berdosa. Ada seorang laki-laki yang pernah melakukan dosa besar. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah penuh kesedihan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Apakah masih ada harapan untukku?" Rasulullah SAW tidak menatapnya dengan kebencian. Rasulullah SAW tidak menolaknya. Rasulullah SAW justru berkata dengan penuh kasih sayang, "Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat." Seorang perempuan bernama Al-Ghamidiyah juga pernah datang kepada Rasulullah dalam keadaan penuh penyesalan. Ia mengakui kesalahannya, ia meminta hukuman, tetapi Rasulullah justru berdoa untuknya, meminta ampun untuknya, dan memuji tobatnya. Mengapa kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, sementara Allah sudah memaafkan kita? Mengapa kita masih menahan kebahagiaan, sementara Allah sudah membuka jalan bagi kita untuk merasa damai? Rasa bersalah yang sehat adalah yang mengantar kita kepada Allah, bukan yang menenggelamkan kita dalam keputusasaan. Para sufi mengajarkan bahwa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bagi mereka yang ingin kembali. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh rahmat-Nya. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk diangkat kembali oleh kasih sayang-Nya. Kita bukan orang yang paling berdosa di dunia ini. Kita bukan orang yang paling hina di hadapan Allah. Kita adalah hamba yang sedang berjuang, yang sedang belajar, yang sedang mencari jalan untuk kembali. Dan selama kita masih mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih berharap kepadanya, maka kita tidak pernah benar-benar jauh darinya. Maka jangan biarkan rasa bersalah menutup pintu kebahagiaan. Jangan biarkan masa lalu merampas cahaya di masa depan. Allah telah membuka jalan untuk kita. Kita hanya perlu melangkah. Menyadari bahwa hidup adalah perjalanan, bukan siksaan. Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan rasa takut, seolah-olah kehidupan ini adalah sebuah hukuman yang tidak berujung. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia adalah tempat ujian, bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, bahwa kesedihan adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Tapi, apakah hidup ini benar-benar hanya tentang penderitaan? Apakah Allah menciptakan kita hanya untuk merasakan kesulitan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kehidupan sebagai tempat siksaan. Allah menciptakan kehidupan sebagai perjalanan, sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, kebijaksanaan, dan rahmat-Nya yang tersembunyi. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini, baik itu langkah yang mudah maupun yang sulit, adalah bagian dari sebuah kisah yang sedang Allah tuliskan untuk kita. Tidak ada satupun bagian dari perjalanan ini yang sia-sia. Bahkan, air mata yang jatuh pun memiliki maknanya sendiri. Tetapi mengapa kita seringkali hanya berfokus pada kesulitan? Mengapa kita merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang berbahaya, sementara penderitaan adalah sesuatu yang wajar? Para sufi memahami bahwa kehidupan adalah sebuah tarbiyah, sebuah proses pembelajaran yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Mereka tidak melihat hidup sebagai kutukan, tetapi sebagai taman yang penuh hikmah. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah memperlakukanmu. Jika Allah memberimu kebahagiaan, apakah itu bukan bentuk cintanya? Jika Allah memberimu rezeki, apakah itu bukan bentuk kasih sayangnya? Jika Allah memberimu teman, keluarga, dan orang-orang yang mencintaimu, apakah itu bukan tanda bahwa Dia ingin engkau merasakan kelembutannya?" Hidup bukanlah tentang menahan diri dari kebahagiaan karena takut tersesat. Hidup adalah tentang memahami bahwa setiap kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani hidup dengan syukur dan tawakal. Ada orang yang takut bahagia karena mereka takut kebahagiaan itu akan diambil. Mereka takut bahwa jika mereka menikmati sesuatu, maka sesuatu itu akan hilang. Mereka merasa bahwa semakin besar kebahagiaan yang mereka rasakan, semakin besar kesedihan yang akan menyusul. Tetapi inilah letak kesalahannya.
Mereka lupa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Kebahagiaan adalah karunia yang harus disertai dengan syukur dan tawakal. Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan alhamdulillah. Syukur adalah tentang mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa kita tidak perlu takut kehilangannya. Sebab tidak ada yang benar-benar hilang jika kita bersandar kepada Allah. Tawakal adalah langkah berikutnya setelah syukur. Tawakal adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah telah menetapkan yang terbaik untuk kita. Tawakal bukan berarti kita tidak boleh merasakan kesedihan atau kehilangan, tetapi tawakal adalah tentang mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika kita tidak mengerti rencananya. Bayangkan seseorang yang berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia memegang tangan seseorang yang ia percayai. Ia mungkin tidak bisa melihat jalan di depannya, tetapi ia tetap merasa aman. Begitulah hakikat tawakal. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita tahu bahwa kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang disertai dengan syukur dan tawakal tidak akan membuat kita takut. Sebab kita tahu bahwa kebahagiaan itu bukan milik kita. Itu adalah hadiah dari Allah, dan Allah yang akan menjaganya untuk kita. Tidak takut kehilangan kebahagiaan. Ada satu ketakutan yang seringkali menghantui banyak orang. Ketakutan bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan akan hilang. Mereka takut mencintai karena mereka takut kehilangan. Mereka takut tertawa karena mereka takut suatu hari akan menangis. Mereka takut merasa tenang karena mereka takut badai akan datang. Tetapi mengapa kita harus hidup dalam ketakutan? Jika kita terus hidup dalam ketakutan akan kehilangan, maka kita tidak akan pernah benar-benar menikmati apapun. Kita tidak akan pernah benar-benar mencintai karena kita takut suatu hari akan berpisah. Kita tidak akan pernah benar-benar bersyukur karena kita takut rezeki kita akan habis. Padahal, tidak ada yang benar-benar hilang di sisi Allah. Jika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, Allah masih menyimpan kenangan indahnya dalam hati kita. Jika kita kehilangan harta, Allah masih menyediakan rezeki yang lain. Jika kita kehilangan kesempatan, Allah masih membuka jalan yang baru. Para sufi mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan, dan kita tidak perlu terlalu takut kehilangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, setiap sesuatu yang pergi dari tanganmu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat kepada Allah. Dan di sisi Allah, segala sesuatu lebih aman dan lebih abadi. Jadi mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus hidup dengan rasa was-was? Mengapa kita tidak menikmati setiap kebahagiaan yang datang tanpa khawatir kapan ia akan pergi? Sebab ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan takut kehilangan apapun. Sebab kita tahu bahwa apapun yang pergi akan kembali kepadanya, dan apapun yang kembali kepadanya akan dikembalikan dengan cara yang lebih indah. Menjadikan kebahagiaan sebagai jalan mendekat kepada Allah. Ada kebahagiaan yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kebahagiaan yang justru membawa seseorang lebih dekat kepadanya. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang membuat seseorang lupa diri. Kebahagiaan yang membuat seseorang merasa cukup dengan dunia, tanpa merasa butuh kepada Allah. Kebahagiaan yang semu, yang cepat berlalu, yang tidak meninggalkan jejak selain kehampaan. Tetapi kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang berasal dari kesadaran akan kehadiran Allah. Inilah kebahagiaan yang diajarkan oleh para sufi. Ketika seorang sufi merasa bahagia, ia tidak merasa bahagia karena dunia, tetapi karena ia melihat tangan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi. Ia melihat keindahan dalam kehidupan, tetapi ia tahu bahwa keindahan itu hanyalah refleksi kecil dari keindahan Allah. Ia merasakan cinta dalam hubungan dengan manusia, tetapi ia tahu bahwa cinta itu hanyalah bayangan kecil dari cinta Allah.
ia merasakan ketenangan dalam doa dan ibadah, tetapi ia tahu bahwa ketenangan itu hanyalah pintu kecil menuju kebahagiaan yang lebih besar di akhirat. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Kebahagiaan adalah salah satu cara Allah menarik kita lebih dekat kepadanya. Jika kita menemukan kebahagiaan dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam cinta yang halal, dalam rasa syukur, maka itu adalah kebahagiaan yang diberkahi. Itu adalah kebahagiaan yang Allah izinkan untuk kita rasakan. Jadi mengapa kita harus menolaknya? Jika kebahagiaan adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati kita, mengapa kita harus memadamkannya dengan ketakutan kita sendiri? Hidup ini bukanlah tentang menahan diri dari kebahagiaan karena takut tersesat. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebahagiaan dan kesadaran, antara nikmat dan syukur, antara dunia dan akhirat. Jika kita selalu menolak kebahagiaan, kita sebenarnya sedang menolak kasih sayang Allah. Jika kita selalu merasa takut untuk tersenyum, kita sedang menutup pintu rahmat yang telah Allah bukakan. Jika kita terus berpikir bahwa kita tidak layak untuk bahagia, kita sedang melupakan bahwa Allah adalah Ar-Rahman, yang kasih sayangnya tidak terbatas. Para sufi memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicurigai, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Mereka menemukan kebahagiaan dalam ibadah, dalam cinta kepada Allah, dalam ketenangan hati yang bersandar kepadanya. Maka, mulai hari ini, izinkan diri kita untuk bahagia. Bukan kebahagiaan yang melalaikan, tetapi kebahagiaan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Bukan kebahagiaan yang mengandalkan dunia, tetapi kebahagiaan yang berasal dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita selalu berada dalam genggamannya. Karena kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sudah memiliki yang paling berharga, Allah, dalam hati kita. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Apa hal paling berharga yang kamu dapatkan dari pembahasan ini? Dan jika kamu merasa ada seseorang yang membutuhkan pesan ini, bagikan video ini kepada mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus berbagi renungan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.